Dan selain Forum Purnawirawan TNI beserta sejumlah tokoh sipil dan mantan pejabat negara yang kembali menyuarakan pemaksulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ada pula advokat dari Perekat Nusantara yang menilai Wakil Presiden Gibran ini sudah menodai demokrasi pemilu. Kita akan langsung bahas bersama dengan Petrus Celestinus yang merupakan koordinator advokat Perekat Nusantara serta Pangeran Mangkubumi, Sekretaris Jenderal Relawan Gibranku. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan ke Pak Petrus terlebih dahulu. Sebelumnya bisa dijelaskan kepada kami siapa saja yang tergabung dalam advokat Perekat Nusantara ini dan apa yang menjadi dasar advokat Perekat Nusantara akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran? Ya, jadi advokat yang tergabung dalam pergerakan advokat Nusantara ini banyak, tetapi yang datang kemarin ke kantor Wakil Presiden itu ada 8 orang. Ya, jadi kami 8 orang yang datang dan sudah menyerahkan somasi itu kepada Wakil Presiden melalui Sekretariat Wakil Presiden kemarin. Begitu. Baik, siapa saja? Apakah kemudian latar belakang dari para advokat ini hingga akhirnya memberikan somasi terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan apa dasarnya, Pak Petrus? Ya, jadi advokat-advokat ini juga adalah advokat-advokat yang menjadi aktivis pembela demokrasi. Sehingga sejak perkara nomor 90 itu berproses, kami sudah aktif memantau jalannya persidangan perkara 90 itu. Bahkan tanggal 12 Oktober, artinya 1 minggu sebelum perkara 90 diputus, kami mengirim somasi kepada 9 hakim konstitusi itu supaya mundur dari perkara ini, perkara 90 itu. Kenapa? Karena kami lihat mereka punya konflik of interest, terutama Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Kami minta supaya mereka mengundurkan diri dari persidangan itu sesuai dengan perintah pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Tetapi apa yang terjadi, somasi kami itu tidak didengar. Akibatnya segera setelah perkara nomor 90 itu dibacakan dan bahkan dikabulkan, dibentuklah Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Hasil persidangan MKMK itu memecat Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena memiliki hubungan keluarga dengan Gibran dalam perkara nomor 90 itu, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi dalam perkara nomor 90 itu dia adalah pihak perkara, pihak pemerintah yang memberi keterangan. Sementara yang diperjuangkan di dalam perkara 90 itu adalah Gibran Rakabuming Raka, karena nama Gibran itu disebut lebih dari 10 kali di dalam permohonan uji materi perkara nomor 90 itu. Jadi dengan itu saja mestinya Anwar Usman mendeklar dirinya memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi, dengan Gibran, dia harusnya mundur. Akibatnya dia diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. 8 hakim konstitusi lainnya pun diberi sanksi oleh MKMK. Akibat apa? Mereka melanggar ketentuan pasal 17 tadi, mereka tidak mundur dari perkara itu. Lalu kami berlanjut, ya. Pada tanggal 10 Oktober 2024, 10 hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, kami mendatangi MPR, meminta supaya sidang MPR tanggal 20 Oktober itu mengagendakan pembahasan mengenai surat kami, karena kami minta supaya Gibran tidak dilantik atas alasan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu cacat karena pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di ayat 6 itu menyatakan putusan itu tidak sah apabila hakim yang berkepentingan itu tidak mengundurkan diri. Sejumlah langkah sudah dilakukan oleh Anda dan juga rekan-rekan lainnya, namun baru-baru ini juga kembali mengajukan somasi. Apa kemudian yang mendesak sehingga disampaikan lagi tadi memberikan somasi lagi yang terbaru? Ya, urgensinya adalah kalau ini kita biarkan, ini tetap membawa cacat secara permanen di dalam perjalanan ketatanegaraan kita. Mahkamah Konstitusi berada dalam penyanderaan dinasti. Ya, baik, kembali lagi bersama saya. Nah, di sini teman-teman, kita kembali lagi ya mereview komentar-komentar dari teman-teman netizen mengenai pembahasan dari cuplikan dari video di atas. Dan teman-teman, seperti yang kita lihat di sini banyak sekali komentar-komentar menarik dari teman-teman netizen. Dan untuk itu teman-teman, biarkan saya membacakannya. Nah, di sini teman-teman, di sini Saudara Mahmum berkata, dimundurkan paksa aja, sudah tak jelas negeri ini dipimpin orang bermuka tembok. Rakyat kau diam, bangunlah cepat diberangus, penipu ijazah palsu, bodoh negara dirusak satu keluarga. Ya, kalau Jokowi dan Gibran tidak cepat ditindak keras, bahayanya negara lebih dari bobrok.
Ya, saya setuju majukan dengan segera anak pembohong terkorup banyak kasus. Ya, biang kerok kerusakan negeri ini Jokowi. Coba teliti semua ini rusak. Ya, rakyat 280 juta kalah dengan gerombolan Jokowi. Ya, proses jadi wapresnya merusak sistem demokrasi. Setelah jadi wapres nggak ada manfaat, nggak ada bobotnya. Oonnya amit-amit, nggak pantas. Ya, suruh kembali jadi jual martabak, gak layak jadi pejabat yang ngengoh. Ya, banyak sarjana nganggur, nggak ada pekerjaan, banyak pengangguran. Ya, tangkap dan adili Anwar Usman dan Jokowi perusak konstitusi yang sudah ditetapkan. Ya, majulkan itu kemauan rakyat Indonesia yang ditanya A, jawabnya C, ceplung ke laut saja. Ya, setuju, wapres mundur, nggak fungsi juga, malahan bikin malu bangsa. Ya, teman-teman, seperti yang telah kita lihat dari beberapa komentar teman-teman netizen, kebanyakan teman-teman menginginkan wapres kita saat ini mengundurkan diri karena dinilai kinerjanya kurang memuaskan dan di mana juga ada isu-isu tentang ijazah palsunya. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi di sini. Saudara Bambang Partoyo berkata, kalau tidak mau mundur berarti sudah tidak punya malu. Ya, mau jadi apa negeri ini? Masa nggak punya ijazah bisa jadi pemimpin? Gimana pemuda kita banyak pintar cuma jadi penonton? Benarkah ya? Benarkah itu dari dulu makcul-makcul mana? Pimpinan negeri ini harus direformasi lagi. Ya, Menteri Pendidikan harus tegas, harus semuanya diperiksa ulang masalah ijazah. DPR, MPR, dan penegak hukum dievakuasi. Ya, rakyat setuju kalau Gibran mundur dari Wapres. Ya, Gibran cocoknya dagang martabak dan pisang keju. Kaisang cocoknya dagang kopi sama gorengan. Ya, pemilu 2024 memang pemilu haram yang dilakukan oleh Jokowi, si presiden terkorup dan terbohong di dunia untuk memaksa anaknya menjadi wapres meskipun belum cukup akal. Ya, awal mula kegaduhan dan rusak semua UUMK dari Jokowi dan Parcok adili Jokowi, makjulkan Gibran. Ya, pecat secepatnya, Fufufafa, 19.000 lapangan pekerjaan. Ya, lebih cepat lebih baik, majulkan. Ya, segera Gibran mundur dari Wapres atau segera dimajulkan paksa tidak punya ijazah SMA, kata RRT. Ya, makin hancur negara ini kalau dipimpin orang seperti itu. Ya, itu wapresnya termul yang jumlahnya tidak seberapa. Rakyat yang waras otaknya Gibran segera dimajulin. Ya, anak ini nggak punya malu dihujat seluruh rakyat Indonesia. Memang nggak punya ilmu, pelanga-pelongo, wajahnya ngantukan. Ya, setuju wibawa negara cacat rusak olehnya. Ya, seluruh rakyat Indonesia yang sehat jasmani dan rohani sangat setuju bapak moyang dan anaknya jadi dimundurkan. Ya, udahlah, mundur saja, wapres rakyat udah banyak yang tahu cacat hukum pencalonnya alias nggak benar prosesnya. Ya, banyak instansi yang memakan duit. Jokowi, bersihkan virus-virus dan parasit di negeri ini. Insya Allah Indonesia kembali cemerlang. Ya, Presiden Prabowo takut sama Gen Solo. Hai, omon-omon di panggung. Ya, rakyat cerdas, tegas, dan berani majulkan Wapres Gibran. Ya, kami rakyat Indonesia setuju banget dengan pemanjulan Gibran dari Wakil Presiden.
Ya, kalau bisa ijazah palsu bisa nyalon berarti yang salah yang meluluskan waktu dia nyalon. Kalau saya nggak peduli mau ijazah palsu mau tidak, yang penting kerjanya nyata. Ya, katanya lowongan kerja, tapi kenyataannya biada. Ya, rakyat akal sehat waras, bersatu majukan Gibran. Jangan berharap dengan DPR yang tidur, nggak berpihak pada rakyat. Ya, Bapak-Bapak Jenderal TNI dan Polri, mohon segera menyelesaikan permasalahan di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Ya, mantap Gibran dimajukan. Ya, lebih baik Wapres mundur aja, seharusnya malu. Ya, segera majukan Gibran. Ya, jika sudah turun baru teruk apa niat busuk. Ya, Gibran harus mundur dan Jokowi harus adili Ternak Mulyono. Harus tangkap juga mereka meresahkan. Ya, kalau nggak dipaksa mundur berarti mereka manusia bermuka tembok. Ya, paksakan mundur aja yang buat gaduh Indonesia. Ya, baik teman-teman, demikian komentar-komentar dari teman-teman netizen. Nah, untuk itu teman-teman, jika juga ada tanggapan yang jauh lebih menarik dari teman-teman semua, bisa dituliskan di kolom komentar. Ya, sekian, salam NKRI.